Waktu teman-teman mulai pada nikah, gue selalu nanya ke mereka, emangnya lo yakin sama dia? Dan jawabannya pasti ya yakin. Kemudian pertanyaan itu akan berlanjut nih, emang apa sih yang bikin lo yakin? Seringkali jawaban dari pertanyaan itu sih kurang memuaskan atau masih abu-abu lah gitu ya buat gue. Sampai akhirnya, hai, gue Zafira. Video ini gue buat untuk mendokumentasikan cerita ataupun pengalaman gue seputar relationship atau hal yang lainnya. Ya, semoga ada manfaatnya gitu ya. Oke, back to the topic. Menurut gue yang punya pertanyaan, apa sih tandanya kita tuh yakin sama pasangan kita untuk menikah? Bukan cuma gue doang, karena menurut gue pernikahan is the big deal in life. Bayangin aja lo memutuskan untuk tinggal sehidup semati sama seseorang yang di luar keluarga lo. Sama orang tua aja yang dari lahir lo udah tinggal sama mereka, itu masih ada gak cocoknya, bahkan banyak salah pahamnya. Ini apalagi sama orang lain, ya gak sih? Tapi ternyata jawaban itu gue temukan ketika gue sendiri nih yang akan menikah. Menurut pengalaman gue, keyakinan sama pasangan untuk menikah itu muncul ketika satu, pasangan kita memenuhi kualifikasi minimum sebagai seorang manusia. Nah, maksudnya apa tuh? Maksudnya ya sifat dan sikap dia sehari-hari. Dia orang yang baik, bertanggung jawab, bekerja keras, sopan, tahu etika. Kedua, itu adalah punya pasangan yang udah bekerja atau punya penghasilan dan bilang pernikahan itu nggak cukup modal cinta. Itu tuh bener banget guys, karena ketika menikah kebutuhan sehari-hari lo itu akan bertambah jadi double. Kalau nominalnya berapa, gue sendiri nggak terlalu memikirkan itu di awal. Gue penganut berjuang bareng-bareng gitu, karena gue sama pasangan gue juga masih sama-sama muda gitu kan. Selama kita punya kesadaran untuk bisa tetap upgrade diri, karir, sama-sama punya cita-cita, bekerja keras, punya keinginan untuk memperbaiki hidup, ya menurut gue sih itu boleh aja ya gitu. Kalau untuk awal menikah minimal punya penghasilan untuk bisa mencukupi gaya hidup kita lah. 3, punya pasangan dengan mental issue yang sehat dan bisa berpikir logika, biar komunikasinya bisa berjalan lancar. Setidaknya ya gak akan memperburuk keadaan kalau lagi ada masalah lah gitu. Nah, selain itu juga ngindarin kita sama yang namanya kelakuan abusive, anger management yang gak baik, manipulatif, atau bahkan sikap antisosial yang justru akan ngerugiin diri kita sendiri kayak gitu. Kalau misalnya video ini ada yang nonton dan kalau misalkan punya pasangan yang sekiranya masih punya mental issue, kan lebih baik sebelum lo menikah mendingan disembuhin dulu atau terapi dulu atau konsultasi dulu. Ketika kita menikah, beban pikiran dan beban masalah itu semakin banyak dan terasa berat. Jadi kalau misalkan yang luka kemarin belum terobati, takutnya nanti gak siap untuk menghadapi tantangan yang ada di pernikahan. Yang keempat, pasangan yang gak patriarki. Sebagai perempuan yang kerja gitu ya, yang punya cita-cita untuk berkarir, menurut gue penting banget punya pasangan yang open minded. Mau berkarir ya boleh aja gitu, mau sekolah sampai tinggi juga ya boleh aja, support aja gitu. Bahkan mau main sama dia pun ya silahkan aja gitu, selama lo memenuhi tanggung jawab lo sebagai istri. Dan nih yang gak kalah penting adalah kalau misalkan pasangan lo anti patriarki, itu ya bisa jadi menandakan kalau pasangan lo itu bisa diajak bekerja sama untuk menjalankan tugas rumah tangga atau ngurus anak juga, ya kan? Yang kelima, adanya kecocokan budaya dan latar belakang keluarga. Kalau budaya dan latar belakang keluarga itu cocok sama kita, tentunya kita akan mudah untuk cepat berbaur,
cepet beradaptasi kayak gitu kan. Ya inget aja deh kalau pernikahan itu tuh nggak cuma menyatukan dua insan tapi juga dua keluarga. Lihat lagi keluarga pasangan lo untuk semakin yakin apakah lo bisa hidup dengan budaya dan cara mereka. Keenam itu adalah nggak lagi ragu atau mempertanyakan kayak dia tuh beneran cinta nggak sih sama gue. Menurut gue ketika lo yakin sama pasangan lo tuh akan confident dan ngerasa secure sama hubungan kalian. Nggak akan ada lagi pertanyaan kayak dia tuh cinta nggak sih sama gue, dia tuh sayang nggak sih sama gue, sebesar apa sih rasa sayangnya, atau misalnya pikiran-pikiran kayak kayaknya rasa sayang dia, rasa cinta dia tuh nggak sebesar kayak rasa sayang gue ke dia deh. Kayak lo bisa ngerasain perasaan pasangan lo tanpa harus dia bilang dan tanpa harus lo nanya. Tentunya keyakinan itu muncul karena sikap yang diperlihatkan pasangan kita ke kita kan. Walaupun cinta aja nggak cukup untuk sebuah pernikahan, tapi kan setidaknya rasa cinta itu bisa ngasih warna di dalam pernikahan dan bisa jadi ikatan yang kuat untuk kami berdua untuk saling setia, ya kan? Yang ketujuh itu salah satu tandanya adalah gak relate sama lagu galau. Kalau lo udah hampir gak pernah galauin perasaan lo lagi, kalau lo dengerin lagu melo, galau tapi gak sedih gitu kan, atau gak ngerasa relate, ya bisa jadi sebenarnya lo tuh udah yakin gitu kan sama pasangan lo. Kadang kita tuh masih suka galau, masih suka dengerin lagu sedih karena mungkin sebenarnya kita tuh punya unek-unek nih sama pacar kita atau sama pasangan kita, tapi kita tuh gak bisa nyampeinnya, ya gak sih? Tuh, jadi kalau lo udah gak sedih lagi dengerin lagu sedih, mungkin lo udah bener-bener seterbuka itu sama pasangan lo sehingga gak ada lagi unek-unek yang lo pendem alias hubungan lo udah sehat-sehat aja. Kedelapan itu bisa bersikap blak-blakan. Kalau suka ya bilang suka, kalau nggak suka ya bilang aja enggak. Marah ya bilang aja marah, kalau mau ngambek ya ngambek aja. Kalau salah tentunya bisa minta maaf, bisa muji dengan jujur, tapi bisa negur juga dengan santai. Kalau ada kemauan ya tinggal bilang, tapi kalau kemauan yang gak diiyain ya coba ngertiin aja. Dan tentunya bisa jadi diri kita sebenar-benarnya, apa adanya. Hal baik atau hal buruk yang disampaikan itu gak akan ngurangin perasaan sayang di antara kalian berdua. 9 itu punya kesamaan dengan pasangan. Kesamaan di sini sih bukan berarti punya selera film, selera musik atau hobi yang sama. Menurut gue yang penting adalah sama-sama nyambung kalau diajak ngobrol atau diskusi gitu. Yang penting lo tuh nyambung aja untuk ngobrol dan diskusi tentang apapun. Selain kesamaan selera film lah, musik, hobi, horor atau dan lain sebagainya gitu, komunikasi antar pasangan itu juga bisa terbangun lewat humor, ya kan? Cara manja-manjaan yang sama misalnya, atau bahkan love language yang cocok. Minimal visi misi dan value pernikahan lo dan pasangan itu ya harus sama. Yang terakhir adalah gak punya perbedaan yang prinsipal dengan pasangan. Contoh perbedaan yang sifatnya prinsipal mungkin ya kalau di gue kayak mungkin beda agama, yang kayak gitu-gitu. Tapi sebenarnya ini juga tergantung preferensi masing-masing aja sih. Misalnya ya, lo mau berkarir gitu kan, tapi pasangan lo maunya di rumah aja dan ngurus anak. Atau misalkan perbedaan cara mandang dan ngegunain uang lah dan lain-lain ya. Pokoknya hal-hal yang kayak gitulah. Itu 10 hal yang akhirnya ngebuat gue yakin dan memilih Jamil untuk jadi partner hidup gue. Kami berdua sangat menyadari sih kita tuh masih jauh dari kata sempurna. Banyak kekurangan ya kan, dan masih perlu banyak belajar lagi dan kerja keras lagi, komunikasi lagi untuk bisa jadi pasangan yang ideal untuk masing-masing. Intinya menurut gue dari yang baru nikah 1 tahun lebih ini, gue juga udah ngerasain kalau pernikahan itu tuh emang harus kerja keras. Ujiannya tuh berat, tantangannya juga ya banyak. Jadi pastiin lo tuh menikah dengan orang yang bener-bener lo yakini untuk menghadapi itu semua. Dan jangan pernah ngerasa FOMO atau fear of missing out, please banget. Mentang-mentang lagi musim nikah,
teman-teman udah pada nikah, ngerasa dikejar umur, jadinya mesti nih nikah sama siapapun pasangannya. Ya menurut gue sih itu big mistake ya. Intinya menikahlah ketika emang udah ketemu orang yang tepat dan di saat yang tepat juga. Nah, kalau misalkan ternyata ada yang nonton video ini, semoga bisa menjawab dan membantu keresahan kalian ketika memutuskan untuk menikah. Yaudah, segitu aja. Dah.